Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus ketika di saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semua. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita. Sehingga biarlah kita selalu bersyukur buat setiap anugerah, kemurahan dan kebaikan yang terus Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita semua. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya Pendeta Feralina Lahiwu kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara lewat media YouTube ini. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa dari tanggal 28 Januari sampai tanggal 3 Februari 2024, yaitu terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Nah, saudara-saudara, sebelum kita akan membaca bagian firman Tuhan ini, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan ini akan memberkati kami, tetapi juga yang akan mengarahkan kehidupan kami, supaya kami melakukan apa yang Engkau firmankan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Berfirmanlah bagi kami saat ini, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Marilah saudara kita membaca bersama bagian firman Tuhan ini. Saya akan membaca Alkitab edisi kedua, diberikan judul Persekongkolan Absalom. Beberapa waktu kemudian, Absalom menyediakan baginya sebuah kereta perang serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Pagi-pagi Absalom biasanya bangun dan berdiri di tepi jalan menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan hendak masuk menghadap raja untuk mencari keadilan, orang itu dipanggil oleh Absalom. Ia akan bertanya, "Dari kota manakah engkau?" Apabila jawabannya, "Hamba-Mu ini datang dari suku Israel yang ini," maka kata Absalom kepadanya, "Lihat, tuntutanmu itu layak dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Kalau saja aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang bersengketa atau mempunyai perkara hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan memberinya keputusan yang adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, Absalom akan mengulurkan tangannya, memegang orang itu dan menciumnya. Begitulah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang hendak masuk menghadap raja untuk mencari keadilan. Demikianlah Absalom mencuri hati orang Israel. 4 tahun kemudian Absalom bertanya kepada raja, "Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku membayar nazar yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab ketika masih tinggal di Gesur di Aram, hamba-Mu ini telah bernazar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, aku akan mengadakan ibadah bagi Tuhan." Kata raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Lalu Absalom pergi ke Hebron. Sementara itu Absalom mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Bersama Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Mereka diundang dan pergi tanpa curiga, tanpa mengetahui semuanya itu. Ketika hendak mempersembahkan kurban, Absalom mengundang Ahitofel orang Gilo, penasihat Daud, datang dari Gilo kotanya. Kokohlah persekongkolan itu dan semakin banyak rakyat ikut Absalom. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini tema yang diberikan bagi kita berbicara tentang waspadalah terhadap persepakatan gelap.
Saudara-saudara, persepakatan atau persekongkolan yang terjadi dalam bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini dilakukan oleh Absalom bersama dengan Ahitofel dan juga orang-orang Israel pengikut Absalom pada saat itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan saat ini menceritakan tentang konspirasi yang dilakukan oleh Absalom. Ia melakukan persekongkolan, dia melakukan persepakatan untuk apa? Untuk mengkudeta ayahnya sendiri, yaitu Raja Daud. Saudara-saudara, siapa Absalom? Absalom ini adalah putra ketiga Daud. Ibunya adalah wanita orang asing bernama Maakah, putri dari Talmai Raja Gesur. Itu ada dalam 2 Samuel pasal 3. Dan Absalom ini, saudara, adalah anak kesayangan dari Raja Daud. Tetapi anak kesayangannya ini mengkudeta ayahnya sendiri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahkan parahnya tadi saya katakan bahwa konspirasi itu dilakukan bersama dengan Ahitofel. Siapa Ahitofel, saudara? Ahitofel ini adalah penasehat dari Raja Daud. Saudara, mereka bersepakat untuk mengkudeta Daud. Mereka bersepakat mengkhianati Daud. Ini terjadi pengkhianatan terhadap Raja Daud. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kadang-kadang pengkhianatan itu datang dari orang-orang terdekat kita, bukan orang di luar sana. Tapi kadang-kadang pengkhianatan terjadi di sekitar kita, datang dari orang-orang terdekat kita. Itu juga yang dialami oleh Raja Daud. Anaknya sendiri, bahkan penasehatnya Ahitofel, mengkhianati Daud dengan cara mengkudeta Daud sebagai seorang raja pada saat itu. Mereka mau menurunkan Daud dari tahta kerajaannya dan menjadikan Absalom sebagai raja. Saudara, kalau kita baca bagian firman Tuhan ini, luar biasa strategi yang dilakukan, perencanaan-perencanaan yang dilakukan oleh Absalom. Padahal Absalom ini adalah anak dari Raja Daud. Dia sangat tampan, saudara. Ya, dia sangat ganteng. Ketampanannya ini luar biasa. No katu anak raja, nyanda ada celah sedikit pun yang didapati pada Absalom. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kok tega ya seorang anak mengkhianati ayahnya? Kok tega seorang anak mengkudeta ayahnya sendiri? Bapak ibu saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini sudah direncanakan dengan baik oleh Absalom. Ayat 2 mengatakan, saudara, seperti biasanya pagi-pagi Absalom bangun dan berdiri di tepi jalan menuju pintu gerbang. Dia tahu bahwa akan ada banyak orang yang datang kepada raja untuk menyampaikan pergumulan mereka, persoalan mereka. Karena raja waktu itu yang akan memberikan keputusan-keputusan apa yang harus dilakukan. Di sini Absalom mengambil kesempatan, saudara-saudara. Ketika ada orang yang datang, ya, dia langsung mengambil kesempatan itu untuk menghasut orang-orang Israel pada saat itu, saudara-saudara. Dia mengatakan bahwa di bagian sini ia bertanya, dari kota manakah engkau? Apabila jawabannya, hambamu ini datang dari suku Israel yang ini, maka kata Absalom kepadanya, lihat, tuntutanmu itu layak dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Kalau saja aku diangkat menjadi hakim,
Ya, Absalom bilang, aku akan melakukan keadilan. Nah, saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, hal yang dilakukan oleh Absalom untuk mengkudeta Daud pada saat itu, pertama yang dia lakukan adalah dia menjatuhkan Daud dan dia membangun namanya sendiri. Ya, dia menghasut orang-orang waktu itu. Dia mengatakan bahwa tuntutanmu itu layak dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Dia mencoba menjelek-jelekan Daud, menjatuhkan Daud, membuat nama Daud menjadi jahat, saudara, menjadi jelek pada saat itu. Ya, makanya saudara, ini sifat yang jahat yang dimiliki oleh Absalom. Karena dia mau naik menjadi raja, dia mencoba untuk menjatuhkan Raja Daud. Ini kan cara-cara yang salah. Ini kan cara-cara yang tidak benar, saudara-saudara. Kadang-kadang dalam terompe kehidupan, ya, musuhkan nama bagus, mar menjelekan orang lain. Yoto, musuhkan tompe nama kelihatan indah, mar torang kasih busu orang lain, saudara-saudara. Torang mau suka naik, mar torang kasih jatuh orang lain. Ini yang dilakukan oleh Absalom. Di masa ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak sedikit orang-orang menjatuhkan orang lain supaya dia penama jadi bagus, saudara. Ya, tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, kalau orang mau naik, ya naiklah sesuai dengan potensi, dengan karya kita, dengan talenta kita. Jangan karena mau suka naik tuh nama, mau kasih jatuh orang lain penama. Tidak boleh, saudara-saudara, ya. Karena di masa ini tradisi baku cungkel ini hebat, saudara. Ya, jangan jadi orang-orang seperti itu, jahat itu, saudara. Ya, Tuhan tidak akan berkati dan Tuhan tidak akan sertai perjalanan kehidupan orang-orang seperti itu. Jangan orang suka baku-baku menjelek-jelekan orang lain, menjatuhkan orang lain, mau cungkel-cungkel tuh orang ada di atas supaya kalau tuh orang di atas itu jatuh dia tuh naik. Ini tuh besai, saudara-saudara. Mau suka nama sendiri bagus, mar kasih jahat orang lain penama. Ini sifat karakter yang jahat. Ini tidak boleh kita lakukan, saudara-saudara. Ya, Tuhan pasti tidak akan berkenan kalau orang menjalani terompe kehidupan ini saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekan. Apalagi kita akan menghadapi konstelasi politik pada saat ini, saudara. Kita akan menghadapi pesta demokrasi, pemilu pada bulan depan. Jangan orang saling menjatuhkan, jangan orang saling menjelek-jelekan, jangan orang baku cungkel, saudara-saudara, ya. Jangan orang mau kasih jatuh. Ini pasangan ini. Kita semua punya pilihan. Mari kita hargai pilihan kita masing-masing. Jangan karena pemilu kontorang semua bakal lae. Jangan karena pemilu kontorang semua jadi kacau, saudara. Tapi jagalah ini dengan baik, dengan aman, supaya semua berjalan dengan lancar, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan karena torang pilihan ini berbeda dengan orang lain, kong torang semua baku-baku gara, torang semua baku-baku menjelek-jelekan, torang semua saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Jangan, saudara, itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau torang punya sifat yang demikian, torang nyala beda jauh dengan Absalom. Ya, jangan punya karakter seperti Absalom, karena mau suka jadi raja, dengan ambisinya dia mau menjatuhkan bahkan ayahnya sendiri. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari itu tunggulah waktunya Tuhan. Sebenarnya Absalom ini kan anak raja, dia akan mewarisi kerajaan tersebut, tetapi nyandak sabar, saudara-saudara, ya. Dia nyandak sabar. Sebenarnya dia harus menunggu waktunya Tuhan. Makanya jangan memaksakan diri. Kalau belum torang peoras, jangan dulu bapaksa, saudara-saudara, ya. Jangan memaksakan kehendak, ya. Kalau belum waktunya kita sabar, tunggulah waktunya Tuhan. Ini yang terjadi kepada Absalom, terlalu memaksakan diri, ya.
belum Oras menjadi raja, DP papa masih hidup, DP papa masih menjalankan pemerintahan kerajaan pada waktu itu. Saudara-saudara, menjalankan pemerintahan kerajaan, menjalankan kerajaan pada waktu itu. DP papa masih melaksanakan tugas, kong dia semua ganti jadi raja, belum DP Oras, ya, belum waktunya. Dan tanpa dia sadari, dia sementara berhadapan dengan ayahnya sendiri adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Pengurapan Tuhan masih bersama dengan Daud. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, tunggulah waktunya Tuhan. Sehingga sabar. Jangan kita terlalu memaksakan kehendak kita. Kalau belum waktunya kita, berarti belum. Kalau sotompe Oras, pasti Tuhan akan mempertemukan itu dengan waktunya Tuhan. Amin, saudara-saudara. Di sini luar biasa apa yang dilakukan oleh Absalom. Bahkan saudara, ketika kita membaca ini, firman Tuhan bilang 4 tahun ya dilakukan oleh Absalom. Tentunya dia mengambil hati para orang-orang Israel, sehingga semua orang-orang Israel, hati mereka telah condong kepada Absalom. Karena apa yang ditampilkan oleh Absalom kelihatan baik di depan, padahal dia punya niat jahat, saudara. Ya, kelihatan di depan tulus, padahal dia punya niat bulus. Ya, dia mulai ramah dengan orang-orang Israel. Dia mulai menampilkan DP keramahan di depan banyak orang, ya. Dia mulai mendengarkan orang pendapat, ya. Dia seakan-akan dalam bagian firman Tuhan ini mau katakan bahwa dia sementara berpura-pura, saudara-saudara. Karena DP tujuan, dia mau kudeta Pak Daud. Dia mau mencapai apa yang jadi DP keinginan, sehingga dia melaksanakan permainan atau saudara, dia berperan sebagai orang yang baik. Padahal sebenarnya dia punya niat yang jahat di balik itu semua. Bagian firman Tuhan yang kita baca ini, ada banyak orang yang mengikut Absalom pada akhirnya, saudara. Sehingga bayangkan saudara, di bagian firman Tuhan ini, supaya Daudnya nak mau dapat tahu, dia pun pakai nama Tuhan, saudara. Bayangkan ya, untuk meluluskan dia peniat ini, dia bilang pada Daud. 4 tahun kemudian, ayat 7, Absalom bertanya kepada raja, izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku membayar nasar yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Bayangkan, dia pakai Tuhan penama, dia mau bayar nasar di sana di Hebron. Padahal sudah ada niat, sudah ada rencana di Hebron itu dorang mau jadikan raja kepada Absalom. Bayangkan saudara-saudara ya, pakai nama Tuhan lagi ya. Orang kalau mau jalankan DP niat busuk, saudara, dia bisa pakai nama Tuhan, saudara. Ya, dia kira Tuhan ini kong sembarang ya. Tetap saudara, namanya niat kita tidak baik, niat kita jahat, Tuhan akan gagalkan itu semua. Ya, sehingga kasihan Daud, dia tidak curiga sekalipun kepada anaknya ini, saudara. Padahal sudah punya niat jahat. Daud bilang, pergilah dengan selamat. Lalu mereka pergi ke Hebron. Saudara yang diberkati Tuhan, di sini Absalom bilang, mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Bayangkan saudara, yang bersama-sama dengan Absalom pada waktu itu, yang pergi sekitar 200 orang dari Yerusalem, mereka diundang, dan Daud tanpa curiga sekalipun apa yang dilakukan oleh Absalom. Bahkan lebih jahatnya lagi, persekongkolan ini terjadi, dilakukan bersama dengan Ahitofel, penasehat dari Raja Daud. Saudara, Ahitofel ini dikatakan nasihatnya ini setara perkataan dewa. Bayangkan saudara, ada apa sebenarnya? Mengapa Absalom demikian, saudara? Karena Absalom punya masalah dengan hatinya, saudara. Orang kalau punya masalah dengan hati, dia pasti jadi jahat, saudara. Ya, karena sakit hati yang dia alami. Bapak ibu saudara, kalau tolong baca cerita ini bermula dari saudara Absalom, yaitu Amnon. Dia memperkosa adiknya Absalom, yaitu Tamar.
Saudara, orang tahu bersama bahwa Absalom ini sangat mengasihi adiknya. Tamar ini sangat cantik sama yang di PKK Absalom. Tetapi saudara, Amnon memperkosa Tamar. Dan saya membaca buku, Tamar ini pada akhirnya tinggal sendirian dan dia menjadi janda tanpa menjadi seorang istri. Sangat tragis apa yang dialami oleh Tamar karena akibat dari apa yang dilakukan oleh Amnon. Saudara, selama 2 tahun Absalom menyimpan kepahitan itu. Dia sangat marah. Dia sangat membenci Amnon, saudara. Ya, dia ingin membalas dendam dan pada akhirnya dia punya kesempatan. 2 tahun loh dia tunggu untuk balas dendam. Pada akhirnya dia balas dendam, dia bunuh Amnon, saudara. Apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Daud, saudara? Ya, kacau. Yang dialami oleh Absalom itu nyala gampang karena dia harus menyaksikan adiknya yang sangat dia kasihi. Saking sayangnya kepada adiknya, anaknya juga dinamakan Tamar, saudara. Absalom sangat mengasihi adiknya sehingga pembalasan dendam kepada Amnon itu tergenapi. 2 tahun berikut dia bunuh tuh Amnon, mati tuh Amnon, saudara. Ya, Daud adalah raja yang hebat. Tapi saya mau katakan bahwa Daud gagal menjadi seorang ayah. Dia tidak mampu untuk mendisiplinkan anak-anaknya, saudara-saudara. Ketika Amnon memperkosa Tamar, Daud tidak melakukan apa-apa kepada Amnon, saudara-saudara. Ya, saking marahnya Absalom sehingga dia membunuh Amnon. Tetapi luka yang ada dalam hatinya, dia sangat sakit hati dengan apa yang dialami sehingga semakin merembes, saudara. Akhirnya dia mengkudeta ayahnya sendiri. Itu bermula dari sakit hatinya kepada Amnon yang melakukan perbuatan keji terhadap adiknya Tamar. Saudara yang diberkati Tuhan, orang kalau punya penyakit hati, ya, tukang sakit hati, tukang dendam, tukang benci, bahaya, saudara. Dia bisa melakukan kejahatan yang lebih besar. Efeknya tidak baik. Sehingga sebenarnya yang diperlukan adalah hati yang mau mengampuni. Sesakit apapun kita, terluka sebagaimana besar pun hati kita, saudara, sebenarnya kita butuh pengampunan. Dan kita butuh untuk mengampuni orang lain. Karena kalau kita mengampuni orang lain, hati kita diobati, saudara. Kita mendapatkan pemulihan yang berasal dari Tuhan. Sehingga kalau kita menerima sakit hati, kekecewaan, hati kita terluka, minta Tuhan untuk memulihkan hati kita. Bahkan kita pun diberikan keluasan untuk mau mengampuni orang lain. Supaya ketika kita mengampuni, kita bebas, saudara. Bebas dari kebencian, bebas dari dendam. Tapi di masa ini ada banyak orang yang sulit untuk mengampuni. Kalau sakit hati, saudara, dia pendam sakit hati itu. Bapak ibu saudara, kalau Tuhan penam tuh sakit hati akan lebih luas. Ya, kemarahan kita akan lebih hebat lagi. Sehingga kita butuh pemulihan. Apa yang dialami oleh Absalom, saudara. Ketika dia melakukan persekongkolan untuk mengkudeta ayahnya, apa yang dialami oleh Absalom? Pada akhirnya dia tergantung, dibunuh, saudara. Ya, mati akhirnya. Nggak jadi raja dia, saudara. Karena sesuatu yang jahat pasti digagalkan oleh Tuhan. Makanya tema yang diangkat oleh gereja kita, waspadalah terhadap persepakatan gelap. Saudara, kalau tongso tahu ini persepakatan jahat ini, jangan masuk di dalamnya, saudara. Jangan pernah kita bersekongkol dengan kejahatan. Jangan pernah kita bersekongkol dengan sesuatu yang jahat. Kalau di sini dibilang persepakatan gelap, persekongkolan kejahatan, saudara. Jangan pernah orang masuk di situ. Jangan gabung di situ, saudara. Ya, merada baku tamang baku sekongkol. Ya, so tahu DP tamang ada bahu dia sekongkol badiang, saudara. Itu persepakatan gelap, saudara. Itu persekongkolan, ya. Karena baku tamang baku sekongkol dorang, ya. Ini yang bahaya, saudara. Kita tidak boleh ada di dalam persepakatan gelap. Karena itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Rencana-rencana jahat yang orang lakukan akan digagalkan oleh Tuhan, saudara. Tuhan yang akan kehendaki, karena itu jahat.
Makanya saudara waspada. Kalau ada yang ajak orang untuk bersepakat dalam kegelapan, waspada saudara. Berhati-hati, berjaga-jaga. Ya, mesti tolak. Karena kau tahu itu yang jahat, jangan. Orang mesti laksanakan yang benar. Ya, kalau itu mendatangkan kejahatan bagi orang, jangan. Orang tidak boleh bersepakat, tidak boleh bersekongkol di dalamnya saudara. Orang mesti menghindar dari kejahatan. Karena setiap hal jahat yang Tuhan lakukan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan akan gagalkan itu. Dan Tuhan akan marah. Dia akan hukum saudara. Kalau Tuhan melakukan kejahatan. Apalagi bersekongkol dalam kejahatan. Apalagi bersepakat dalam kegelapan saudara. Itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Biarlah kehidupan kita, kehidupan yang benar, kehidupan yang murni, kehidupan yang tulus, kehidupan yang suci, kehidupan yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, supaya kehidupan kita terus diberkati oleh Tuhan. Semoga firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang memberkati kami di saat ini. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman-Mu mengalami lawatan dan jamahan kuasa Tuhan, sehingga mereka mengalami perubahan dalam kehidupan, menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik dan semakin luar biasa hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah saudara-saudara, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.